percobaan pembunuhan. Pemirsa Lampung TV, warga Waringin Sari Timur, Adiluwih, Pringsewu, geger pada malam Kamis, 5 Juni 2024, mendengar salah seorang penduduk di sana, berusia 38 tahun, menganiaya ibunya yang sudah berumur 64 tahun. Keramaian baru bubar tengah malam setelah mendengar wanita itu masih bisa dirawat di RS Az-Zahra, Kalirejo. Sumiati, putri wanita berusia 64 tahun, mengatakan sore itu sekitar pukul 5:30 ia masih sempat menanyakan soal bantuan beras sebelum peristiwa terjadi. Saat mandi, ia mendengar anaknya berteriak melihat pamannya menganiaya neneknya dengan senjata tajam. Karena diteriakin, pria itu segera kabur dan berusaha melukai dirinya pula dengan senjata tajam yang lain. Hingga Kamis 6 Juni 2024, sang ibu masih dirawat di RS Az-Zahra Kalirejo, sedangkan putranya sempat dirawat di puskesmas setempat, lalu dibawa ke RSJ Pesawaran. Ali Mustafa, mantan kepala Pekon setempat, menyebut pria berusia 38 tahun tersebut juga pernah hendak membakar rumah yang hanya ia tinggali bersama ibunya. Sejak saat itu, keluarga memutuskan membawa pria berinisial W tersebut ke RSJ Pesawaran. Karena dianggap bisa berobat jalan, ia kembali bersama orang tuanya. Sehari-hari, mantan kepala Pekon itu menyebut pria tersebut bergaul biasa dengan warga, ramah dengan siapapun, dan sering menegur. Namun ia mendengar sering kumat jika obatnya habis. Lewat telepon, Kapolsek Sukoharjo Ibtu Riyadi menyebut pihaknya sudah menangani perkara tersebut. Namun, mereka belum bisa efektif berbicara dengan pria berusia 38 tahun itu. Berapa sih Mbak itu? Kejadiannya 5:30. 5:30 jelang maghrib. Menjelang maghrib. Seperti apa awalnya, seperti apa cerita tahu ibunya dibacok itu? Awalnya itu Pak, tadinya kan saya di belakang, terus si anak saya pulang dari ngarit, terus mbahnya itu mamak saya ngomong, si Gus, mak engkot mau ngecek bantuan bansos, masih nukar baju. Nah teriak-teriak lah mamak saya, terus anak saya lari ke depan pintu, terus anak saya bilang wes Pak De dicolke melas wek. Nah dilepas, terus sama anak saya dipegang dikeluarin, terus dibawa tempat saya, nah sama anak saya dibawa ke bidan Wisni manin, terus nggak sanggup terus dibawa ke Az-Zahra Kalirejo. Iya, tempat saya. Itu masih ngejar atau langsung ini apa? Di dalam, tapi dalam rumah. Tapi masih bawa senjata. Kami takut, Pak. Setelah itu? Setelah itu kami pergi nyusul ibu saya. Terus suami saya di rumah, yaitu sama si ya. Artinya waktu sampean ngikut ibu di rumah sakit, ditelepon yang dari rumah sini. Iya, ngabari kalau dikabarin. Kalau Mas Winarno, tapi emang kondisinya dari sekarang masih hidup? Masih. Itu luka di mana Mas Winarno itu? Di leher. Oh, di leher. Dari Tanja, baru sekali dirawat di terapi, syukur alhamdulillah. Badan saya terasa enteng, hilang rasa sakit nyeri di kepala saya. Saya bersyukur saya ketemu sisi ini. Iya, memang itu sudah lama sih. Jadi
Usianya sekarang lebih dari 25 tahun. Dulu juga pernah tahun 2019 itu waktu rumahnya mau dibangun itu juga kena gangguan, rumahnya mau dibakar. Akhirnya kita singkirkan ke rumah sakit Sakti sana. Terus kalau obatnya habis sih dia kambuh lagi. Seperti itu. Kesehariannya ya di rumah sih, ya juga nggak kerja, jadi tapi anaknya sih ramah. Kejadian sekitar jam 6 kurang lebih jam 6 itu udah kejadian terjadi membacok ibunya. Kalau ibunya? Kalau ibunya di rumah sakit Kalirejo. Itu dibacok apa ditusuk? Dibacok pakai parang. Di dalam rumah apa di luar rumah? Ya. Ditempati berapa orang rumah yang? Rumah itu cuma 2 orang. Ibu anak itu? Ibu anak itu. Oh, artinya udah nggak punya keluarga lain? Ada sebelahnya kakaknya. Cuman udah rumah sendiri. Ibunya umuran berapa tahun? Ibunya ya sekitar 58-an. 58 tahun ya. Pian Agung melaporkan dari Adiluwih, Pringsewu. Iya.